karena ada ular naga teman-teman. Jelmaan dari ular naga itu pohon naga, pohon pagaran atas. Pemirsa, saat ini kita berada di atas awan, sebuah surga yang tersembunyi, tepatnya di puncak Putuk Alap-Alap 979 mdpl ya. Nah, bendera merah putih yang berkibar-kibar yang menandakan ini mau musim hujan telah turun, namun yang spesial dari puncak Monten Alap-Alap ini adalah surga buah surga. Loh, surga buah surga. Ini banyak sekali buah-buah surga yang ada di atas itu loh. Mungkin kameramen bisa mengezoom ya. Warnanya itu oranye gitu ya, bergondal gandul atau kemudian bergelantungan gitu ya. Ada yang jatuh. Lah, seperti ini yang jatuh ini teman-teman. Jadi coba kita spill buah ini seperti apa. Jadi kalau dari atas atau kemudian dari bawah melihat dari kejauhan, buah ini tuh seakan-akan itu bisa dimakan gitu ya. Masyarakat itu memberikan nama buah ini itu cembirit, yang artinya kalau makan bisa kecirit. Nah ini artinya apa? Seperti apa? Coba kita spill ya, kita spill satu saja. Nah kalau di sini seperti seakan-akan itu bisa dimakan, warnanya oranye menggiurkan seperti manis gitu ya. Tapi kita buka gitu ya, malah dari samping ini malah seperti empi-empian ya, seperti empi-empian. Bahkan kalau kita buka ya sebenarnya penuh dengan getah, getah yang putih. Getah yang putih dan warnanya itu merah-merah seperti darah gitu ya. Nah ini adalah apa namanya, bijinya. Bijinya ini nggak bisa dimakan ini. Monyet saja nggak mau, apalagi manusia. Baunya kok manis. Apakah bisa dimakan ya? Ya nggak tahu lah. Tapi ini nggak seperti ini kalau digespil ya teman-teman ya. Ternyata yang keras dan apa namanya dan tebal itu adalah kulitnya. Kulitnya sangat tebal sekali. Namun bijinya itu ternyata warnanya merah-merah seperti ini ya. Mirip buah apa ini ya? Ya mirip buah surga lah. Dan ini banyak sekali ya. Banyak ya, jadi kita coba spill. Ini ada aja ini ya, berjajar. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini aja buahnya, pohonnya ada 5. Pohonnya itu seperti ini ya. Pohonnya itu keras ya, banyak cabangnya. Daunnya itu seperti persis daun bintaro yang ada di pinggir-pinggir jalan yang ada di Surabaya, yang buahnya hijau bergelantungan. Kalau tua itu ada yang keungu-unguan gitu ya, yang berjatuhan itu ya. Persis bintaro daunnya, pohon-pohonnya juga persis bintaro. Namun sebenarnya buahnya ini beda. Masyarakat mengenalnya dengan buah cemberit sebenarnya ya. Ya ini. Bahkan di puncak ini ya yang mesti alami ini juga diberi fasilitas tempat duduk. Nah, namanya tempat duduk di puncak gunung ya sangat sederhana, berbeda dengan tempat duduk yang ada di kafe-kafe ya. Di sini juga ada tempat duduk. Nah, seperti ini. Nah, bisa menikmati pemandangan yang begitu indah di atas. Perjalanan dari loket sampai kemudian puncak sini cuma 30 menit saja. 30 menit sampai 1 jam lah, sampai 40 menit, 30 sampai 40 menit. Jadi sangat terjangkau. Bagi lansia oke, bagi anak-anak dengan didampingi orang tua oke, bagi muda-mudi oke. Loh, kita kok membahas masalah pendakian, kita harus membahas masalah sejarah peradaban yang ada di lokasi ini ya. Jadi cerita tutur masyarakat pernah suatu ketika ada semacam apa namanya legenda yang berkembang di tengah-tengah masyarakat ya, dari cerita rakyat ini. Bahwasanya ada semacam resi yang kemudian dari gunung sana, di lereng Gunung Welirang ini sudah masuk ke dalam bukit-bukit pegunungan Anjasmoro. Jadi pegunungan Anjasmoro ini membatasi kalau nggak salah itu 5 daerah ya, 5 daerah kalau nggak salah. Yang pertama itu Kabupaten Mojokerto, yang kedua itu Kabupaten Jombang, yang ketiga itu Kabupaten Kediri, yang keempat itu Kabupaten Malang, dan yang kelima itu Kota Batu. Jadi Gunung Anjasmoro itu sangat luas sampai membentang. Gunung Penanggungan saja cuma berada di perbatasan antara Mojokerto, Kabupaten Mojokerto dengan Kabupaten Pasuruan. Namun Gunung Anjasmoro ini 5 kabupaten, sangat luas, memiliki 40 puncak ya, 40 puncak, dan puncak tertinggi adalah puncak Anjasmoro. Dan sampai saat ini juga masih perdebatan puncak Anjasmoro itu sebenarnya di mana. Artinya pada masa kolonial Belanda itu memang setiap puncak itu didirikan sebuah tugu batu ya, trigulasi ya, trigulasi yang itu kemudian setiap puncak, bahkan di puncak Anjasmoro ini ada beberapa, sekitar 40 trigulasi ya. Ada puncak macam-macam ya, ada puncak Semar, ada puncak apa namanya
Cemoro Sewu gitu ya, dan lain sebagainya. Kita lanjutkan ya dari sini. Oh iya, cerita dulu bahwasanya ada seorang resi ya, seorang pertapa itu kemudian bertapa di lereng Gunung Welirang, tetapi ternyata pertapaannya ini diganggu oleh suara-suara suara-suara lesung. Suara serang, artinya pada malam hari ketika pertapa ini harus konsentrasi, meditasi, ternyata banyak masyarakat di puncak-puncak malam hari ini masih saja menumbuk padi, sehingga kemudian sang resi atau pertapa ini kemudian marah, sehingga lesung ini kemudian diangkat gitu ya, kemudian dilontarkan ke arah barat sampailah ke sana ya, sampailah ke sini, daerah sini gitu, yang dikenal dengan Puncak Pegat ya, yang menurut legenda merupakan lesung yang dibuang dari barat tadi dari timur tadi oleh sang resi, kemudian patah menjadi dua sehingga terjadi pegat atau putus. Pada masa lalu pegat itu artinya putus ya, atau samgat, pamgat yang artinya putus. Nah ini coba kita lanjutkan perjalanan kita ya. Ini kok pohon apa ya? Ini malah kulitnya itu seperti kulit ini ular naga ini ya. Penuh dengan tonjolan-tonjolan yang dimana gitu loh. Nah ya, tonjolan-tonjolan. Bahkan ada pohon-pohon yang sudah kering. Nah, ini malah mirip seperti ular naga ini ya. Nah, mirip ular naga. Mirip ular naga ini. Tapi kelihatannya kayu kering ini, bukan ular naga. Baik, mari kita lanjutkan perjalanan kita. Jadi kita dari puncak Mountain Alap-Alap yang 979 mdpl, kita bisa melihat ini kemungkinan bisa digunakan untuk area camp ya. Area camp bisa ini. Nah, sekali lagi ini pohon surga tadi, buahnya oren-oren lah, berjatuhan ini ya, seperti ini ya. Kembali lagi ini, coba kita spill lagi ya, buahnya oren menggiurkan, dan ini biasanya getahnya buahnya berwarna putih ini lah, jadi seperti ini. Kulitnya ini keras, sangat tebal, dan bijinya ini banyak. Ini yang kemudian biji-biji ini menyebar kemudian ya, dan tumbuh menjadi pohon baru. Nah, biarkan kemudian tumbuh menjadi pohon baru ya, kita biar di samping-samping situ. Nah, loh, ini ada tempat duduk ular naga ini. Ada tempat duduk ular naga ini ya. Oh, nggak goyang-goyang ini, bisa ini tempat duduk ular naga ini ya. Kita lanjutkan, ada pohon 1, 2, ini semuanya pohon surga yang banyak. Lah, itu teman-teman, kayaknya ada yang berbuah ranum. Coba kita panen. Lah, ini teman-teman, coba kita berbuah ranum teman-teman. Ini teman-teman, teman-teman kita panen buah surga teman-teman. Ini teman-teman, kalau dipetik itu ya ada getahnya berwarna putih seperti ini. Lah kalau belum pecah gitu ya, yang sudah tua ini harum, enak rasanya, mungkin enak ya. Nanti kita cicipi ya. Lah ini lah, ternyata mudah dijangkau, banyak sekali ini teman-teman. Kita nggak perlu ya. Kalau masih utuh itu ternyata dari pohonnya itu sangat indah lah. Jadi getahnya itu banyak sekali, warnanya putih loh, getahnya putih bercucuran seperti susu gitu ya. Jadi ini susu, kemudian ini bijinya yang warna merah-merah oranye ini ya. Ini banyak ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi satu buah ini berbiji 15 butir. Yang artinya ini adalah alam ya. Alam itu sungguh luar biasa sekali tentang pelipat gandaan. Satu pohon, wah, bisa beranak pinak dan berkembang biak dengan biji-biji yang banyak. Satu buah akan menjadi 15 batang anakan kalau ditanam. Inilah kemudian sesuatu yang sangat luar biasa sekali tentang perkembangbiakan yang ada di alam ya. Nah, ini banyak getahnya ini. Nah, ini teman-teman. Ini berbuah ranum ini. Banyak sekali teman-teman. Nah, ini lebih kecil-kecil ini ya. Nah ini teman-teman, banyak ini. Nah, kita cukup saja, nggak terlalu banyak-banyak kresek kita gitu ya. Jadi nanti kita lakukan riset atau kemudian kita tanam di pekarangan kita gitu ya. Mungkin banyak sekali. Mana ini ya. Ini banyak ini. Nah, ini bisa kita tanam ini. Nah, bisa kita tanam di pekarangan kita. Jika satu biji saja yang kecil, kemungkinan ada di dalamnya mungkin ada 10 atau 15 lah. Yang agak besar atau sedang kemungkinan memang dalamnya ada 15 sampai 20 ya. Nah, ini banyak, ini besar ini.
Nah, ini yang paling besar ini ya. Ternyata kita tidak rugi untuk kemudian naik ke atas monten alap-alap ini. Ternyata banyak sekali pohon surga. Aduh, nggak bisa ternyata, terlalu tinggi. Nah ini mungkin agak rendah ini. Nah ini nih, nah, ini agak rendah ya. Nah ini kita dapat dua. Buah surga kita dapat. Bahkan konon katanya gitu ya. Konon katanya ada kepercayaan masyarakat di sini seperti halnya kemudian buah Dewandaru yang ada di Gunung Kawi gitu ya, atau di makam-makam keramat di Bukit ini gitu ya. Barang siapa yang dipercaya kejatuhan buah ini, nah kejatuhan ya, cetok gitu ya, itu akan menjadi kaya raya atau kemudian cita-citanya mudah terkabul kalau kejatuhan buah surga ini ya. Ini sama salah satu kemudian folklore atau kemudian legenda dan cerita yang ada di masyarakat ya. Nah, jika kita menuruni, kita akan turun dari bukit ini gitu ya. Nah, apakah sudah cukup ini teman-teman ya segini? Menurut teman-teman sudah cukup apa enggak ya? Karena banyak getahnya berwarna putih. Nah, di mana? Kita ngambil satu lagi ya. Satu lagi di sana saja teman-teman ya. Sampai saat ini kita belum menemukan sosok ular naga raksasa ya yang bertapa membatu. Kemungkinan di bawah kita akan menemukannya ya. Jadi kita metik satu lagi. Lah kita cukup lah. Sekarang kita lanjutkan perjalanan kita teman-teman untuk kemudian mencari sosok ular naga raksasa yang bertapa membatu ya di lokasi ini. Nah ini ya. Tapi hati-hati, biasanya di semak-semak belukar ini ada habitat ya ular Javanese pit viper atau ular tanah ya yang berkamuflase. Berkamuflase. Termasuk kemudian sosok-sosok ular naga itu yang bertapa juga melakukan kamuflase ya. Nah ini ya Pak teman-teman, kita selain kemudian membawa oleh-oleh teman-teman, kita saksikan kiri kanan. Mungkin teman-teman bisa melihat kemungkinan ketika saya tidak tahu di kiri kanan ada ular atau ada apa gitu ya, ada kijang. Bahkan tadi ketika kita berjalan naik itu warga ketika mencari pucuk-pucuk Kali Andra ya, semak-semak Kali Andra untuk pakanan kambing, itu katanya melihat 2 ekor kijang yang sedang bermesraan dan kemudian sudah lari ya. Artinya hewan-hewan ini itu banyak juga, selain monyet itu juga banyak hewan-hewan seperti rangkong, kijang, menjangan dan lain sebagainya. Semoga kemudian hutan tetap lestari ya. Saya pingin generasi yang akan datang, anak cucu kita kelak itu masih bisa melihat kemudian hewan-hewan liar yang jinak, yang kemudian saling bersinergi sehingga kemudian tidak punah. Kita juga sedih kalau kemudian anak cucu kita kelak itu sudah tidak bisa melihat lagi monyet, tidak bisa lagi kijang-kijang dan menjangan yang ada di hutan ini kan. Sangat di mana gitu ya. Dulu pada masa lalu gitu ya, Gunung Anjasmara itu dikenal dengan habitat sekawanan banteng Jawa. Nah ini saat ini saya sendiri pribadi sudah tidak bisa melihat sekawanan banteng Jawa atau sapi-sapi liar yang warnanya kemerah-merahan, yang yang jantan itu ada kehitam-hitamannya, yang kakinya putih itu ya. Ya itu. Nah ini kita sudah tidak mendapati lagi. Padahal dahulu lereng Gunung Anjasmara ini dipercaya sebagai habitat dari sapi liar atau kemudian banteng-banteng liar ya. Nah ini. Nah, bahkan dalam kitab-kitab seperti kitab Siwaratrikalpa atau Tantu Pagelaran gitu ya, itu juga ditulis ya, di mana kemudian di bawah jurang sekawanan babi hutan telah mengagetkan sekawanan kijang, apalagi kemudian ada badak liar gitu ya, yang kemudian bergurau dengan monyet-monyet liar, kemudian ada sekawanan landak, sekawanan kancil dan sekawanan terenggiling gitu ya, harimau dan serigala juga kemudian mengengau sehingga kemudian sekawanan hewan-hewan itu lari terbirit-birit. Nah itu salah satu kemudian kitab-kitab kuno di zaman Majapahit. Kemungkinan pada era kerajaan Majapahit hutan-hutan itu masih banyak hewan-hewan ya, seperti gajah liar, banteng liar, badak liar, harimau, anjing liar atau serigala, termasuk kemudian kelinci atau kancil atau menjangan atau kijang. Itu kelihatannya banyak sekali. Yang saat ini kemudian sekawanan-sekawanan itu kita sudah tidak mendapati lagi. Bahkan kakek-kakek saya dulu bercerita ketika menanam jagung atau menanam padi, itu sekawanan babi hutan itu senantiasa itu bergerombol ratusan, itu menyerang pertanian itu sering, dan saat ini kita sudah tidak mendapati lagi. Coba kita lanjutkan perjalanan kita ya.
di hutan ini juga ada pohon nangka liar ya, yang pohonnya itu ternyata besar sekali. Coba kita lihat apakah pohon nangka ataukah naga ini ya. Memang sangat mirip antara pohon nangka dengan pohon naga. Nah ini, coba kita lihat ya, pohon nangka atau pohon naga. Loh, ada buahnya teman-teman. Nah ini teman-teman, buahnya masih pentil atau masih muda ya. Nah ternyata di di hutan ini ternyata ini adalah pohon nangka. Jadi ini itu bunganya. Jadi ini bukan nangka yang muda, ini bunga nangka atau kemudian buah jantan ya. Nah, buah jantan bisa di-spill ya, bisa lihat kalau di sini itu buah jantan, termasuk ini itu buah jantan. Jadi ini buah jantan teman-teman yang ada bulunya kuning, ini buah jantan. Kalau buah betina lebih seperti itu buah betina itu bisa menjadi kemudian nangka muda. Kalau ini buah jantan, biasanya buah jantan ini biasanya kalau masyarakat desa ini dirujak. Rasanya sepet, dalamnya seperti ini. Ada kecut-kecutnya. Kita masukkan kresek saja ya. Mungkin nanti kita kelaparan, biar kita di dalam hutan bisa makan nangka jantan. Kita lanjutkan perjalanan kita. Apakah di sana ada naga ya? Tidak ada, teman-teman. Jadi perjalanan kita mencari naga, kita lanjutkan ke hutan yang lainnya ya. Karena sebentar kita keseretan. Kita juga air. Jadi kita lanjutkan perjalanan kita untuk mencari naga di sekitar sini ya. Apakah kita menemukan ular naga ataukah hanya zong? Coba kita lanjutkan perjalanan kita. Kalau ke sana nggak apa-apa, itu kelihatannya ada naga. Nggak bisa apa ya, jalannya ke sana ya? Nggak bisa ya? Nggak bisa, kita naik lagi. Jadi kita kembali kepada jalur yang benar. Tapi jalur yang salah, jalur yang benar ini sudah yang disiapkan oleh warga ya. Ada di sini teman-teman. Coba kita lanjutkan perjalanan kita. Jadi pohon ini ya, pohon cemberit. Nah ini banyak, ini seperti ini pohon cemberit raksasa ini ya. Daunnya bisa dikenali dalam jenis pohonnya. Nah besar sekali. Nah ini. Jadi semacam indukan pohon ini ya, yang terus kemudian berbuah, berkembang biak untuk melestarikan jenisnya ini terus. Nah, begitu juga manusia sebenarnya ya, kita tidak boleh berlama-lama untuk jomblo, harus kemudian terus menikah agar kemudian berkembang biak melestarikan. Nah ini apa ini? Loh, ini pohon mangga ini ya? Loh iya, ternyata di hutan ini ada pohon mangga teman-teman, pohon mangga raksasa teman-teman. Nah ini ada cerita pohon mangga sebesar ini ya. Loh. Ternyata di dalam hutan ini ada pohon mangga juga teman-teman. Yang bahkan cerita tutur yang berkembang di masyarakat, kalau di pedalaman hutan ada pohon mangga raksasa gitu ya, yang sebenarnya adalah semacam jelmaan dari ular naga. Jadi kita harus cepat lari karena ada ular naga teman-teman. Jelmaan dari ular naga itu pohon mangga raksasa.